Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya, Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Berteduh di area persawahan karena hujan, 3 orang petani di Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa, tewas tersambar petir. Diduga akibat korsleting listrik, 6 unit rumah warga di Kabupaten Bulukumba terbakar. Hujan deras dan disertai angin kencang menerjang kota Makassar. Sejumlah pohon di 3 kecamatan tumbang. Kita awali informasi pertama. 3 orang petani di Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa tewas akibat tersambar petir saat berteduh di rumah sawah pada Kamis sore pekan lalu. Saat kejadian, ketiga korban sedang beraktivitas di sawah. Namun karena mulai hujan, mereka berteduh untuk sementara waktu. Namun siapa sangka, ajal menjemput. 3 orang petani meninggal dunia akibat disambar petir di tengah sawah di Dusun Bukit Parigi, Desa Jonjo, Kabupaten Goa pada Kamis sore pekan lalu. Mereka adalah Daeng Nasir, Daeng Sawa, dan Daeng Mako. Jenazah ketiga petani tersebut dievakuasi puluhan warga menggunakan tandu yang terbuat dari sarung dan bambu menuju rumah duka yang berjarak 2 km dari lokasi kejadian. Menurut Kepala Desa Jonjo, sebelum turun hujan ada 5 orang petani yang sedang beraktivitas di sawah. Namun saat gerimis, 2 orang memilih mengangkut jerami dan gabahnya supaya tidak basah. Sementara 3 orang lainnya memilih berteduh ke rumah-rumah sawah. Namun naas saat ketiganya berteduh, petir menyambar hingga tewas seketika. Kronologis daripada kejadian tadi yang menimpa warga kami adalah pertama, itu sebenarnya 5 orang di atas balai tersebut. Tetapi karena mengingat hujan mau datang, maka kedua warga kami itu atas nama Demali dengan Deminggu yang punya balai meninggalkan rumah tersebut dengan Demali mengambil dia punya gabah, terus Deminggu mengambil jeraminya. Jadi tinggal 3 orang di atas balai tersebut yang pada akhirnya dikena petir. Dan kejadian tersebut itu sekitar jam 16.30. Ketiga korban dimakamkan di tempat pemakaman di sekitar rumah duka. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 6 unit rumah warga di Kabupaten Bulukumba terbakar pada Kamis malam pekan lalu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 6 unit rumah warga di Dusun Batu Rapa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba terbakar pada Kamis lalu. Api yang bersumber dari salah satu rumah warga ini dengan cepat menjalar ke rumah warga lainnya karena kondisi rumah yang berdempetan dan terbuat dari kayu. Kebakaran ini membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Unit rumah itu yang terbakar di lokasi 6 unit, 4 yang rusak parah dan 2 yang cuman sedikit yang terdampak ya. Gitu. Terus itu sudah ada penyebab kebakaran Pak yang diketahui? Sementara penyebab kebakaran sudah belum ada Bu, kepastian dari warga. Tapi cerita warga itu katanya rumah pertama kali kebakaran muncul dari mana? Rumah yang pertama kebakaran itu dari rumah sebelah ujung terus merembes ke rumah yang di sebelahnya. Kerugian sementara ditaksir kurang lebih 300 juta. Terus apa? Ada lagi? 40 karung gabah, 10 karung cengkeh. Ada kendaraan Pak? Kendaraan 2 unit motor. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran itu. Diduga api berasal dari korsleting arus listrik. Kasus kebakaran di Bulukumba semakin mengkhawatirkan. Dalam setahun terakhir, sudah terjadi lebih dari 100 kasus kebakaran yang didominasi oleh kebakaran rumah dan lahan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.
Jelang pemilihan umum 2024, 4 anggota DPRD Kabupaten Pinrang diganti. Mereka berasal dari Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. 4 anggota DPRD dilantik di ruang paripurna DPRD Kabupaten Pinrang pada Kamis pekan lalu. 1 dari PDI Perjuangan dan 3 lainnya berasal dari Partai Demokrat. Mereka adalah Sibar Andi Pataraimunde, Muhammad Said Gata, dan Saifuddin Nur Hussein. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pinrang mengatakan anggota DPRD yang diganti pada pergantian antar waktu atau PAW dengan alasan karena berpindah partai dan kembali mencalonkan diri sebagai caleg untuk pemilihan umum Februari 2024 mendatang dari partai yang lain. Ada 4 anggota DPRD yang dilantik setelah mendapat persetujuan pemenuhan syarat berkas dari KPU Kabupaten Pinrang. Yang 4 tadi 3 dari Demokrat dan 1 dari PDI Perjuangan. Ya, jadi alasan sehingga dilakukan PAW adalah anggota DPR yang dilantik secara reguler kemarin itu sudah tidak bersyarat karena pindah partai, sehingga dilakukanlah PAW 3. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang berharap wakil rakyat yang baru dilantik agar bersinergi dengan wakil-wakil rakyat yang sudah lama menduduki jabatan di DPRD Kabupaten Pinrang untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Saya berharap teman-teman yang sudah dilantik PAW baru 4 orang ini silakan bersinergi dengan teman-teman DPRD menyuarakan aspirasi masing-masing dapil dari Pak anggota DPRD ini. Hingga saat ini sudah ada pergantian 6 anggota DPRD selama bulan Oktober sampai November 2023. Pergantian anggota DPRD kali ini merupakan yang terakhir hingga memasuki pelaksanaan pemilihan umum calon legislatif 2024 mendatang. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Pinrang. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Makassar menggelar rapat koordinasi kampanye pemilu 2024 diikuti berbagai pihak terkait. Rapat membahas hal teknis menyangkut kampanye dan pengenalan sistem informasi kampanye serta dana kampanye. Rapat koordinasi kampanye dan pengenalan sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SIKADK digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Rapat diikuti sejumlah pihak terkait, diantaranya perwakilan partai politik, DPD, dan Bawaslu. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi tahapan kampanye yang dimulai pada 28 November besok. Selain membahas hal teknis kampanye, juga membahas pengenalan sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Dibahas pula lokasi yang terlarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, seperti di jalan besar atau jalan protokol. Begitu juga terkait teknis pelaksanaan kampanye, seperti pertemuan terbatas dan tatap muka. Rapat koordinasi ini kita akan menjadi ajang persiapan kita untuk menghadapi tahapan yang sangat krusial, yaitu tahapan kampanye yang nantinya akan kita mulai di tanggal 28 November 2023 ini. Kanannya yang pertama kita pasti akan sosialisasikan tentang daerah-daerah yang dilarang untuk pemasangan APK. Jadi sudah ada surat yang kami diberikan dari pemerintah kota dan itu harus kami sosialisasikan daerah-daerah yang dilarang untuk pemasangan APK. Misalnya di jalan-jalan besar protokol yang kami lihat di situ, itu harus kami sampaikan kepada peserta pemilu, dalam hal ini diwakili oleh LO maupun LODPD. Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan tak ada lagi pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan kampanye nanti. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. 3 orang pasangan calon presiden dan wakil presiden terus menebar simpati kepada masyarakat luas. Mereka melakukan berbagai hal agar bisa menarik perhatian para pemilih. Bertempat di Jalan Sultan Abdullah, Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar aksi sosial berupa membagikan 80.000 liter air bersih kepada warga yang terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan.
Kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan realisasi program kepada warga, diantaranya pemenuhan kebutuhan air bersih, listrik, serta gas. Kita ini ada di kampung-kampung, ada di desa-desa, ada di komplek-komplek, termasuk di sini nih. Itu adalah tim pemenangan, kapten-kapten pemenangan kita. Jadi bukan sebuah superhero pendekatannya, tapi Avengers. Nanti lengkap semua diumumkan, ya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat konsolidasi pemenangan partai politik pengusung di tingkat DPD dan DPW yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Gibran berpesan agar tidak melayani serangan di sosial media, khususnya yang menyerang dirinya bersama pasangannya, calon Presiden Prabowo Subianto. Gibran menyatakan ia tidak hanya mewakili anak muda, namun juga semua golongan seperti perempuan, lansia, dan semua lapisan masyarakat. Sekarang sedang banyak-banyaknya serangan, fitnah, nyinyiran. Saya mohon Bapak Ibu semua untuk tidak perlu membalas, kita biarkan saja ya. Kita biarkan saja. Jangan dibalas nyinyiran, jangan dibalas dengan nyinyiran. Kita tetap fokus kerja keras, tetap fokus konsolidasi, kita fokus sosialisasi door to door. Yang jelas fitnah jangan dibalas dengan fitnah. Di Palopo, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja di Tanah Toraja. Ganjar memberikan materi kuliah dengan tema tantangan dan bonus demografi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ia mengajak para mahasiswa untuk terus berperan aktif membangun sumber daya manusia agar dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia demi Indonesia yang sejahtera. Ya menarik, mereka punya kepedulian tentang masa depan, bicaranya concernnya sama adalah pengembangan SDM dan bagaimana perguruan tinggi wabil khusus di Indonesia Timur. Saya kira UKI punya komitmen yang cukup bagus, makanya kalau mau bangun Indonesia Timur kami bisa berpartisipasi. Saya bayangkan kalau kemudian ada keunggulan-keunggulan setiap perguruan tinggi, mau swasta, mau negeri, punya komitmen tinggi, rasa-rasanya penting untuk memberikan penugasan kepada mereka. Pemilihan presiden akan digelar pada 14 Februari 2024 nanti. Salurkan pilihan Anda dalam memilih pasangan capres dan cawapres untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Tim Liputan melaporkan.